Hey, perkenalkan, nama saya Muhammad Yanar Wiranu, Prodi Hubungan Internasional Kelas B, Universitas Mataram. Jadi, tanpa basa-basi lagi, let's get to the video. Halo semuanya, hari ini topik video kita adalah Sudan Selatan, atau bisa disebut South Sudan. Jadi, Sudan Selatan adalah negara terbaru di dunia yang sudah menjadi fully independent pada tanggal 9 Juli 2011. Jadi, negara ini kurang lebih baru berumur 11 tahun. Sudan Selatan terletak di benua Afrika bagian utara dan memiliki 11,6 juta penduduk pada tahun 2019. Jadi, saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana negara ini bisa terbentuk dan bagaimana sih kondisinya di sana. So, agar bisa mengerti mengapa Sudan Selatan bisa merdeka, kita harus tahu dulu sejarah singkat dari Sudan secara keseluruhan. Sejak tahun 1899 sampai dengan 1955, Sudan ada di bawah kontrol Mesir dan Britania Raya. Hingga pada tanggal 1 Januari 1956, Sudan mendeklarasikan kemerdekaannya. Gerakan perjuangan kemerdekaannya dipimpin oleh pria dengan nama Ismail Al-Azhari, dan dia mendeklarasikan bahwa Sudan adalah negara berbasis hukum Islam dan berorientasi Arab atau Timur Tengah. Tapi, ini memicu kemarahan dari kurang lebih 8 juta penduduk Sudan pada saat itu, yang merupakan penduduk asli Afrika. Hal ini menyebabkan perang saudara yang berlangsung selama 16 tahun. Sampai Sudan bagian utara memutuskan untuk memberikan otonomi spesial kepada Sudan bagian selatan. Dengan itu, perdamaian pun tercipta dan bertahan selama 11 tahun, dari 1972 sampai dengan 1983. Hingga warga Sudan bagian selatan sudah muak karena pada dasarnya mereka masih berada di bawah kuasa Sudan bagian utara yang mengimplementasikan hukum syariah. Dan terjadilah perang saudara kedua yang pada dasarnya hanya kelanjutan dari perang saudara mereka yang pertama. Perang ini berlangsung dari tahun 1983 sampai dengan 2005. Akhirnya, kedua belah pihak menandatangani persetujuan perdamaian yang komprehensif dan membuat Sudan Selatan menjadi self-governing pada tahun 2006. Lalu, setelah 5 tahun lagi pengurusan surat-surat dan paperwork, Sudan Selatan menjadi negara merdeka yang independen pada tanggal 9 Juli 2011. Oke, Sudan Selatan akhirnya mendapatkan apa yang mereka mau, kemerdekaan. Jadi, kalian pikir kondisi hidup di sana pasti bakal menyenangkan ya? Tidak. Ini basically salah satu tempat paling buruk untuk tinggal di dunia ini. Jadi, saya akan menjelaskan beberapa alasan mengapa Sudan Selatan sangat tidak layak untuk ditempati. Pertama, ethnic groups. Ambil saja contoh di Indonesia, tepatnya di kota Jakarta. Seperti yang kita tahu, kota Jakarta memiliki banyak sekali etnis sebagai penduduknya, seperti suku Jawa, Betawi, Sunda, Batak, Bugis, dan masih banyak lagi. Sama juga seperti di Afrika, ada ribuan etnik grup lokal yang tersebar di berbagai daerah. Begitu pula di Sudan Selatan. Ada banyak etnik grup berbeda yang memiliki bahasa, budaya, dan ciri khas mereka masing-masing. Dan mereka memiliki sejarah yang panjang, saling tidak setuju satu sama lain. Intinya, para etnik grup ini tidak akrab. Kedua, ingatkan kalau Sudan Selatan berperang melawan Sudan selama setengah abad. Jadi, sebagai hasilnya, Sudan Selatan cuma siap untuk perang saja, dan bukan hal-hal lain seperti kebutuhan rakyatnya. Infrastruktur di sana sangat buruk, dan banyak senjata-senjata yang berserakan di mana-mana, menunggu untuk ditembakkan. Ketiga, Sudan Selatan memiliki banyak sekali tambang minyak di berbagai lokasi yang tersebar. Dan kita tahu kan, bagaimana cintanya orang-orang terhadap minyak. Semua orang ingin memegang kuasa tambang minyak sebanyak yang mereka inginkan, karena minyak mendatangkan uang. Jadi, berkat 3 alasan yang sudah dijelaskan di atas, sudah jelas kan, kondisi hidup di sana sangatlah buruk. Pemerintahnya secara konstan berperang melawan paling sedikit 7 etnik grup yang berbeda. Dan lebih parahnya lagi, semua etnik grup ini saling berperang satu sama lain. Dan kalau itu masih belum cukup untuk membuktikan betapa parahnya kondisi negara tersebut,
pada tahun 2013, pemerintah Sudan Selatan terbelah menjadi dua kubu. Oke, Sudan Selatan punya presiden yang bernama Salva Kiir dan wakil presiden yang bernama Riek Machar. Jadi, sang presiden tahu kalau negara yang ia pimpin sedang berada dalam kondisi yang sangat buruk. Ini menyebabkan dia mengambil alih banyak kontrol atas militer dan pemerintahan negara. Seperti memecat banyak orang lansia dan merekrut banyak personil muda untuk militer dan pemerintahan. Jadi, si wakil presiden pun sangat tidak setuju dan menentang perbuatan semena-mena dari presidennya. Wakil presiden dan kabinetnya pun dipecat dari tugasnya atas perintah langsung dari presiden. Salah satu penambah bahan bakar dari masalah ini adalah Salva Kiir, sang presiden, berasal dari suku Dinka, dan Riek Machar, wakil presidennya, berasal dari suku yang berbeda, yaitu suku Nuer. Setelah Riek Machar dipecat dari pekerjaannya sebagai wakil presiden, ia membawa sebagian dari personil militer Sudan Selatan. Kebanyakan dari mereka berasal dari suku yang sama seperti Riek Machar, yaitu suku Nuer, dan mereka memulai pemberontakan terhadap Sudan Selatan yang dikenal sebagai South Sudan Civil War atau Perang Saudara Sudan Selatan. Perang saudara ini berlangsung selama 6 tahun, 2 bulan, 1 minggu, dan 1 hari, yang berawal dari 15 Desember 2013 dan diakhiri pada 22 Februari 2020 dengan gencatan senjata serta pembentukan 3 wilayah administratif khusus. Jadi, itulah penjelasan singkat dari negara termuda di dunia, Sudan Selatan. Oke, selesai sudah video saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan atau apapun yang ingin dicurahkan, silahkan diisi saja di kolom komentar. Bye. Thank you guys.